Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga sehat. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas tentang Natural Language Processing atau bisa juga disebut dengan pemroses bahasa alami. Natural Language Processing ini merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang berhubungan dengan interaksi antara komputer dan manusia menggunakan bahasa alami. Nah, Natural Language Processing juga merupakan suatu aplikasi atau program dalam bidang AI yang dapat mengartikan suatu bahasa, baik bahasa tulisan maupun lisan, atau memproses masukan yang berupa bahasa menjadi suatu informasi atau pengetahuan. Jadi di sini komputer akan melakukan interaksi dengan manusia menggunakan bahasa alami yang dimiliki oleh manusia. Nah, sedangkan bahasa manusia itu sendiri adalah berupa bisa tulisan ataupun bisa berupa lisan. Nah, bahasa-bahasa inilah yang akan menjadi masukan yang akan diproses menjadi suatu informasi atau pengetahuan kepada komputer atau sebuah sistem. Natural Language Processing atau bisa juga disingkat atau bisa disebut dengan NLP ini sudah banyak diterapkan pada aplikasi-aplikasi. Ini yang pertama ada contoh aplikasi terjemah bahasa pada Google Translate, dan ada aplikasi pengolah kata seperti Microsoft Word dan Grammarly yang menggunakan NLP untuk memeriksa keakuratan tata bahasa teks. Lalu ada aplikasi chatbot atau yang disebut juga dengan Interactive Voice Response. Ini untuk menanggapi permintaan pengguna tertentu. Ya, contohnya misalkan untuk chatbot pada produk-produk atau website perusahaan yang melakukan marketing konsultasi. Lalu ada aplikasi personal assistant seperti OK Google, Siri, atau yang lainnya. Lalu ada penamaan lokasi. Nah, ini pada aplikasi Gojek atau Grab, dia memberikan nama suatu lokasi berdasarkan titik jemput yang lebih detail. Nah, ini diterapkan oleh Gojek dan Grab. Ini adalah contoh tampilan pada Google Translate. Bisa dilihat kita menuliskan teks pada laman ketik kata, lalu akan diproses sebagai translate, ya, melakukan translate yang menghasilkan pada bahasa yang kita pilih. Nah, di sini saya contohkan ketika kita mengetikkan bahasa pada bahasa Indonesia, selamat datang, maka dia akan menghasilkan translate ke bahasa Inggrisnya menjadi welcome. Pada contoh Grammarly, nah di sini bisa dilihat ya, ketika kita membuat sebuah artikel atau berita, maka Grammarly akan mengenali teks-teks yang seharusnya diperbaiki atau sesuai dengan kosakata tata bahasa yang baik. Jadi dia akan menandai teks-teks mana yang seharusnya diperbaiki, seperti pada aplikasi Grammarly. Pada contoh implementasi pada chatbot, ya, ini ada Rina. Rina ini merupakan chatbot buatan Microsoft. Nah, di sini dia melakukan interaksi kepada manusia yang menggunakan dengan melakukan chat atau berupa tulisan yang diketikkan, maka dia akan merespon dan melakukan interaksi kepada manusia. Pada contoh penamaan lokasi, di sini dimiliki oleh aplikasi Grab
yang menandai detail titik jemput. Nah, dapat dilihat di sini pada lokasi ada pilihan untuk menandai detail titik jemputnya, apakah pintu Merdeka Barat, pintu Merdeka Timur, atau pintu Merdeka Selatan. Nah, inilah adalah contoh implementasi pada penamaan lokasi yang dimiliki oleh aplikasi Grab. Ada berbagai pendekatan yang digunakan agar komputer dapat memahami bahasa manusia. Nah, komputer hampir sama dengan kita gambarkan pada seorang anak umur 2 tahun atau 3 tahun. Ya. Mereka kosakatanya itu lebih kurang daripada orang-orang dewasa. Jadi ketika kita melakukan interaksi atau melakukan sebuah penginputan kata, bagaimana komputer dapat memahami bahasa yang telah kita ucapkan atau kita ketikkan. Nah, ini dimiliki beberapa pendekatan, menggunakan pendekatan yang pertama ada pendekatan simbolik, lalu yang kedua ada pendekatan statistik, dan yang ketiga adalah pendekatan koneksi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Pendekatan NLP yang pertama adalah pendekatan simbolik. Nah, pendekatan simbolik ini menggunakan pendekatan yang berdasarkan pada aturan atau leksikon yang dikembangkan oleh manusia. Artinya, sistem menerima aturan bicara dalam bahasa tertentu yang diwujudkan dan direkam oleh pakar linguistik untuk diikuti. Jadi dia harus mengikuti pakar linguistik dalam aturan bicara pada bahasa tertentu. Pendekatan NLP kedua ialah pendekatan statistik. Nah, pendekatan statistik didasarkan pada contoh fenomena linguistik yang dapat diamati dan berulang. Nah, berarti sistem mengenali tema berulang melalui analisis matematis. Setelah mengidentifikasi tren dalam sampel teks yang besar, sistem komputer dapat mengembangkan aturan linguistiknya sendiri yang akan digunakan untuk menganalisis input bahasa yang digunakan. Jadi dia akan mengumpulkan informasi-informasi pada tema yang berulang atau yang fenomena tren linguistik atau sampel-sampel teks yang sudah dikumpulkan oleh sistem komputer tersebut. Pendekatan NLP selanjutnya adalah pendekatan koneksi. Pendekatan koneksi merupakan pendekatan yang menggabungkan antara pendekatan simbolik dan pendekatan statistik. Hal ini dimulai dengan menggunakan aturan bahasa secara umum dan menyesuaikannya dengan aplikasi spesifik dari input yang berasal dari pendekatan statistik. Nah, berarti dia mengenali sifat-sifat pendekatan simbolik, yaitu menggunakan aturan, sedangkan pendekatan statistik adalah dia mengumpulkan aturan yang berulang atau kata-kata atau teks-teks yang berulang. Ada dua teknik yang dapat digunakan untuk menyelesaikan tugas natural language processing, yaitu yang pertama adalah sintak, lalu yang kedua adalah semantik. Oke, kita akan bahas satu persatu. Teknik yang pertama adalah teknik sintak. Nah, teknik sintak ini mengacu pada susunan kata-kata dalam sebuah kalimat sehingga tampak masuk akal secara tata bahasa. Natural language processing menggunakan analisis sintak untuk menerapkan aturan tata bahasa pada kumpulan kata yang ditemukan. Ada teknik sintak yang dapat kita gunakan. Yang pertama, lemmatization. Ini melakukan pengurangan berbagai bentuk kata yang berubah menjadi satu bentuk untuk memudahkan analisis. Nah, contohnya di sini ada kata swim, swimming, swims, swam. Ini merupakan
bentuk kata atau semua bentuk kata dari swim. Atau bisa juga disebut dengan lema dari semua kata-kata tersebut adalah swim. Jadi semacam kata dasar dari bentuk kata-kata. Lalu yang kedua ada segmentasi morfologis. Ini melibatkan pembagian kata menjadi unit-unit individu atau morfem. Lalu yang ketiga ada segmentasi kata. Ini membagi sebagian besar teks berkelanjutan menjadi unit-unit berbeda. Lalu ada penandaan part of speech dengan mengidentifikasi bagian dari ucapan untuk setiap kata. Selanjutnya ada parsing. Ini dengan melakukan analisis tata bahasa untuk kalimat yang disediakan. Contoh, kata budi. Ketika kita akan mengajarkan anak kecil, kita sering memecahkan kalimat atau kata per elemennya. Seperti bu, did, bu, did, budi. Nah, jadi contoh pada parsing seperti pada kata penggalan kata budi. Lalu selanjutnya ada pemutusan kalimat dengan menempatkan batas kalimat pada sepotong teks besar. Yang terakhir ada stemming. Nah, ini memotong kata-kata yang diubah ke bentuk akarnya. Contoh di awal kata bicycle atau bicycle. R di akhir kata lighter. Teknik dalam NLP selanjutnya adalah semantik. Nah, semantik mengacu pada makna yang disampaikan oleh sebuah teks. Ini merupakan aspek yang paling sulit dianalisis dalam natural language processing dan belum sepenuhnya dipelajari. Analisis ini melibatkan penerapan algoritma komputer untuk memahami arti dan interpretasi kata-kata dan bagaimana kalimat disusun. Berikut beberapa teknik semantik yang umum digunakan dalam natural language processing. Yang pertama ada name entity recognition atau NERD, melibatkan penentuan bagian-bagian teks yang dapat diidentifikasi dan dikategorikan ke dalam grup tertentu. Contohnya nama orang dan nama tempat. Lalu ada disambiguasi arti kata. Ini melibatkan pemberian makna pada kata berdasarkan konteksnya. Lalu ada natural language generation. Ini melibatkan penggunaan database untuk mendapatkan maksud semantik dari teks dan mengubahnya menjadi bahasa manusia. Masalah pemrosesan bahasa alami ini dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama memproses atau pemrosesan naskah tertulis. Nah, ini menggunakan pengetahuan tentang leksikal, sintak, dan semantik. Lalu yang kedua ada pemrosesan bahasa lisan. Ini menggunakan semua pengetahuan dari pemrosesan naskah tertulis ditambah pengetahuan tentang fonologi. Dalam penerapan natural language processing ini diambil beberapa masalah yang dihadapi dalam pemrosesan bahasa alami. Ya, antara lain adalah suatu kalimat seringkali tidak lengkap. Artinya tidak memberi informasi yang jelas atau lengkap. Lalu ada satu kalimat dapat memiliki lebih dari satu pengertian dalam konteks yang berbeda. Tidak ada program pemroses bahasa alami yang cukup lengkap karena bahasa selalu berkembang atau kosakata selalu bertambah. Nah, bisa terdapat lebih dari satu cara atau lebih dari satu kalimat untuk mengungkapkan hal atau maksud yang sama. Nah, ini adalah beberapa masalah-masalah dalam penerapan natural language processing. Untuk dapat memproses bahasa alami atau melakukan pemrosesan bahasa alami diperlukan 5 langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama adalah analisis morfologi.
Pada tahap ini dilakukan analisa untuk setiap kata dan komponen yang dimiliki tiap kata termasuk token non-kata seperti spasi, tanda baca, tanda pemisah, dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah analisis sintak. Ya, pada tahap ini sederetan kata disusun ke dalam struktur yang memperlihatkan bagaimana hubungan satu kata dengan kata yang lainnya. Nah, deretan kata akan ditolak bila tidak memenuhi aturan penyusunan kata yang ada. Tahapan yang ketiga adalah analisis semantik. Nah, pada tahap ini struktur deretan kata yang sudah terbentuk akan diberi arti. Dengan kata lain, pemetaan dibuat antara struktur sintak dengan objek yang berhubungan. Langkah yang keempat adalah penyatuan arah atau konteks. Ya. Pada tahap ini arti dari suatu kalimat disesuaikan dengan kalimat-kalimat lain, karena arti dari suatu kalimat biasanya berhubungan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Tahapan yang kelima atau yang terakhir adalah analisis pragmatis. Nah, ini adalah struktur yang terbentuk menghasilkan interpretasi ulang dari apa yang sudah dikatakan atau ditulis sebelumnya dengan arti yang sebenarnya. Perlu kita ketahui grammar dan parser. Nah, grammar ini adalah suatu aturan yang menentukan bagaimana suatu kalimat dalam suatu bahasa dibentuk. Nah, grammar berisi kumpulan sintak yang baku atau benar dari suatu bahasa. Contoh, dalam bahasa Indonesia suatu kalimat biasanya terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Sedangkan parsers adalah suatu metode atau suatu program, ya, sering juga disebut dengan suatu mesin yang dapat memproduksi atau menghasilkan kalimat atau bahasa yang sesuai dengan grammar yang sudah ditentukan atau diinginkan. Nah, parser juga dapat memeriksa apakah suatu kalimat yang dimasukkan sesuai dengan grammar atau tidak. Ada dua jenis parser, yaitu yang pertama ada top-down parsing. Ini dia memulai proses parsing dari simbol start dan menggunakan aturan grammar sampai simbol-simbol terminal pada tree terhubung ke komponen kalimat yang diparsing. Dan yang kedua ada bottom up parsing. Ini memulai proses parsing dari kalimat yang akan diparsing dan menggunakan aturan grammar secara terbalik untuk memproses atau memproduksi kata menjadi terminal. Nah, terminal menjadi kalimat sampai pohon atau sampai tree lengkap dan simbol start tercapai. Demikianlah untuk pembahasan pada pertemuan 10. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.